Dear President Trump, listen very carefully. Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, fuck off. Bayangkan, sebuah dunia di mana kawan lama menjadi lawan dan musuh bebuyutan tiba-tiba bersatu. Sebuah ambisi besar yang datang dari Washington mengincar kedaulatan tanah-tanah jauh yang tak terbayangkan. Namun, saat sang raksasa mulai melangkah, sebuah tembok besar dari timur hingga barat telah berdiri menghadang. Guncangan hebat terjadi saat Greenland bukan lagi sekedar pulau es, melainkan medan tempur diplomasi yang mematikan. NATO yang biasanya tunduk, kini mulai menunjukkan taringnya demi menjaga harga diri kedaulatan Eropa yang terancam. Di balik layar, kekuatan nuklir Rusia dan pengaruh ekonomi Cina sedang merajut strategi untuk mematahkan dominasi. Apakah ambisi Donald Trump untuk menguasai dunia akan berakhir tragis di tangan aliansi yang tidak terduga ini? Ataukah ini awal dari benturan besar yang akan mengubah peta kekuatan global untuk selama-lamanya? Mari kita bedah bagaimana poros kekuatan dunia ini turun tangan untuk menghentikan langkah sang penguasa Amerika. Geopolitik global menghadang ambisi hegemoni baru. Tatanan dunia saat ini sedang berada dalam pusaran ketegangan yang sangat mengkhawatirkan. Donald Trump kembali dengan ambisi besar yang mengancam stabilitas kedaulatan banyak negara. Namun kali ini, langkahnya tidak lagi mulus karena tembok besar kekuatan dunia mulai menghadang. Isu Greenland menjadi pemicu utama keretakan antara Amerika Serikat dengan sekutu tradisionalnya. Ambisi Trump untuk menguasai wilayah strategis ini justru memicu reaksi keras dari pihak NATO. Prancis secara terbuka memperingatkan bahwa tindakan AS dapat merusak perdagangan Uni Eropa. Menteri Keuangan Prancis menegaskan bahwa agresi ekonomi semacam ini harus segera dihentikan. Dunia menyaksikan bagaimana sekutu terdekat mulai berbalik arah melawan kebijakan sepihak Washington. Narasi penguasaan wilayah secara paksa kini dianggap sebagai ancaman nyata bagi hukum internasional. NATO yang biasanya searah kini mulai menunjukkan taringnya demi menjaga kedaulatan Eropa. Kepentingan nasional Denmark atas Greenland menjadi garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh Amerika. Solidaritas Eropa kini sedang diuji oleh ambisi seorang pemimpin yang haus akan ekspansi wilayah. Di sisi lain, Rusia muncul sebagai kekuatan militer yang mustahil untuk diabaikan begitu saja. Dukungan penuh dari Korea Utara memperkuat posisi Vladimir Putin di panggung politik global. Aliansi Timur ini menjadi benteng kokoh yang menghambat langkah-langkah agresif militer Pentagon. Menariknya, Presiden Macron mulai melirik kecanggihan teknologi rudal hipersonik forensik milik Rusia. Ia menyadari bahwa Uni Eropa harus memiliki kekuatan serupa demi menjaga keseimbangan keamanan. Ketergantungan pada perlindungan Amerika Serikat kini mulai dipertanyakan secara serius oleh para pemimpin. Pergeseran paradigma keamanan di Eropa ini menjadi pukulan telak bagi pemerintah Donald Trump. Rusia bukan lagi sekedar lawan, melainkan variabel penentu dalam menghentikan ambisi liar Amerika. Kekuatan teknologi militer Moskow memaksa pihak Washington untuk berpikir dua kali sebelum bertindak. Sementara itu, China terus menancapkan pengaruh ekonominya jauh ke dalam jantung wilayah barat. Melalui kerangka BRICS, Beijing menawarkan alternatif sistem yang menantang dominasi dolar Amerika. Pengaruh China yang semakin luas membuat kebijakan isolasi ekonomi Trump menjadi sangat tumpul. Ambisi Trump untuk menguasai dunia mulai tumbang karena tembok kekuatan lawan yang masif. Ia kini terpaksa menuruti pembicaraan diplomatik dengan Denmark soal rencana akuisisi Greenland. Tidak ada lagi intimidasi sepihak yang bisa memaksa negara berdaulat untuk menyerah tanpa syarat. Kegagalan rencana serangan ke Iran menunjukkan bahwa AS mulai kehilangan nyali militernya secara global. Kekuatan lawan yang lebih besar dan terorganisir membuat Trump terpaksa membatalkan niat agresifnya. Dunia kini tidak lagi takut pada gertakan yang biasanya sangat efektif di masa-masa lalu. Kekuatan Cina di wilayah barat bukan sekedar lagi isu, melainkan sebuah realitas ekonomi baru.
Banyak negara mulai melihat bahwa kerjasama dengan Beijing lebih menguntungkan secara strategis. Ini adalah bagian dari strategi besar untuk mengepung ambisi hegemonik yang datang dari Washington. Kolaborasi yang tak kasat mata antara China dan Rusia menciptakan poros perlawanan yang sangat kuat. NATO pun secara tidak langsung berada dalam posisi searah untuk mengerem langkah-langkah Trump. Dunia sedang melakukan sinkronisasi kekuatan untuk menjaga perdamaian dari ambisi satu orang saja. Krisis Greenland menjadi bukti bahwa kedaulatan sebuah bangsa tidak bisa dibeli dengan uang semata. Prancis dan Uni Eropa telah menetapkan posisi tawar yang sangat tinggi terhadap tekanan Amerika. Stabilitas perdagangan global kini menjadi taruhan yang terlalu besar bagi ambisi pribadi Trump. Kehadiran rudal Orensik menjadi simbol bahwa supremasi militer Barat telah berhasil ditandingi Rusia. Eropa mulai berpikir untuk berdikari dalam urusan pertahanan tanpa harus bergantung pada Amerika. Ini adalah awal dari berakhirnya era di mana AS menjadi satu-satunya polisi di panggung dunia. Trump kini menghadapi realitas pahit bahwa dunia telah berubah menjadi sistem yang sangat multipolar. Setiap langkah agresifnya kini selalu dibarengi dengan kompensasi dan tekanan balik internasional. Keinginan untuk menguasai sumber daya global terbentur oleh kepentingan kolektif dari negara lain. Langkah Denmark yang tetap teguh mempertahankan Greenland adalah kemenangan besar bagi jalur diplomasi. AS yang biasanya memaksakan kehendak kini harus duduk di meja perundingan dengan posisi setara. Kekuasaan absolut yang diimpikan Trump mulai luruh oleh keteguhan prinsip hukum internasional. Pembatalan serangan ke Iran juga mengirimkan pesan kuat kepada seluruh masyarakat internasional hari ini, bahwa kekuatan militer Amerika Serikat memiliki keterbatasan nyata saat berhadapan dengan resiko besar. Geopolitik Timur Tengah kini tidak lagi bisa disetir sepenuhnya oleh keinginan sepihak dari Washington. China, Rusia, dan NATO secara unik memerankan peran sebagai penyeimbang kekuatan dunia saat ini. Meskipun memiliki agenda berbeda, mereka sepakat bahwa ambisi liar Trump harus segera dikendalikan. Dunia memerlukan stabilitas ekonomi, bukan kejutan berbahaya yang dapat merusak tatanan global. Akhirnya, narasi America First justru membuat Amerika Serikat menjadi semakin terisolasi di dunia. Kekuatan lawan yang lebih besar telah menciptakan jaring pengaman bagi kedaulatan negara-negara kecil. Ambisi untuk menguasai dunia kini hanya menjadi sekedar angan-angan yang gagal secara total. Sejarah akan mencatat bagaimana aliansi global ini berhasil meredam ego besar seorang pemimpin. Keseimbangan baru telah lahir di tengah ancaman penguasaan wilayah yang bersifat sangat ilegal. Dunia tetap berdiri tegak karena keberanian kolektif untuk berkata tidak pada ambisi buta. Era gertakan sepihak dari Gedung Putih nampaknya telah menemui jalan buntu yang sangat gelap. Dunia tidak lagi bisa ditekan hanya dengan ancaman militer maupun sanksi ekonomi yang bersifat buta. Realitas baru telah membuktikan bahwa kedaulatan sebuah negara jauh lebih berharga dari ambisi pribadi. Ketika NATO, Rusia, dan China mulai bergerak di garis yang sama, pesan yang dikirim sangatlah jelas. Tidak ada lagi ruang bagi satu kekuatan tunggal untuk mendikte seluruh nasib umat manusia secara paksa. Aliansi yang tak terduga ini menjadi bukti bahwa keseimbangan global adalah kunci bagi perdamaian yang abadi. Kini, kita sedang menyaksikan babak akhir dari upaya penguasaan dunia yang penuh dengan segala drama. Ambisi Trump mungkin besar, namun kekuatan kolektif dunia terbukti jauh lebih kokoh dan tak terpatahkan. Tatanan dunia yang baru telah lahir, di mana kerjasama menggantikan dominasi yang sangat menghancurkan. Menurut Anda, apakah bersatunya kekuatan NATO, Rusia, dan China untuk menjegal langkah Amerika adalah sebuah kemenangan bagi perdamaian dunia? Atau justru ini adalah awal dari kekacauan baru di mana tidak ada lagi satupun pemimpin yang mampu menjaga ketertiban global?